jelaskan secara dengar. secara Apakah tritunggal, masuk kamu nggak akan mau. dengar. Apakah masuk percuma. akal Bapak menjadi bayi? Jawab. Nah, ini Jawab. Bapak jadi bayi, oke. Silakan. Pertanyaan ini kalau saya jelaskan sebagai kepercayaan orang Kristen Tritunggal, kamu nggak akan Bapak terima jadi ya. bayi, Islam Bapak nggak jadi bayi. terima. Jangan Nah, bawa dengar dulu. Tritunggal. Bapak jadi bayi boleh nggak? Tadi katanya Yesus itu sendiri jadi bayi. Ayo jelaskan ke saya. Bagaimana pencipta alam semesta ini jadi bayi? Ayo. Saya bisa jelaskan, tapi percuma. Itu kan pemahaman hanya untuk orang Kristen dan kamu tidak mau mengerti pemahaman seperti itu. Bagaimana ceritanya ini, Cak Ayu? Anda menertawakan Allah pencipta langit dan bumi, mewahyukan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Anda tertawakan. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Yesus langsung? Anda mengatakan, oh enggak, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kutanya samamu, bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apa jawaban Anda? Kalau saya mau jelaskan soal itu senang, tapi percuma. Silakan. Itu tidak akan diterima oleh saudara-saudara Islam. Jadi nggak perlu lah gitu. Bukan tidak perlu. Kamu saya terangkan bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu juga kau tidak terima, tapi saya terangkan. Tetap aja aku terangkan. Sekarang saya tidak terima Tuhan jadi bayi. Harus kau terangkan. Ayo, saya mau dengar. Silakan. Kau belum terangkan kepada saya bagaimana dia menerima wahyu. Kau belum terangkan kepada saya cuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman belum. Al-Quran, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Tidaklah mungkin kemudian tidak pantas manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui 3, wahyu, belakang tabir, dan juga melalui malaikat. Yesus melalui malaikat. Yohanes 1 nomor 51. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, untuk apa malaikat datang memberikan kekuatan kepada dirinya? Ayo. Yesus adalah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus ketakutan. Yesus kelaparan. Yesus kehausan. Dia kalau tidak dicebok bau. Bagaimana Anda mau mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri? Coba kau terangkan ke saya. Yesus menyusu. Nah, coba terangkan ke saya bagaimana pencipta alam semesta yang sudah memporak-porandakan kaumnya Nabi Lot, menghancurkan kemudian Sodom Gomora dan juga menghancurkan Fir'aun, lalu kemudian Anda mengatakan dia jadi bayi. Mama, nenek. Coba Anda terangkan ke saya. Kau dengar dulu, dia jadi bayi itu karena firman yang menjadi manusia. Oh, bukan Tuhan. Oke. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Kau bilang firman yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Enggak. Tuhan yang menjadi manusia atau apa ini? Jangan ambigu. Tuhan yang jadi manusia atau lonceng gereja yang jadi manusia? Jangan ambigu. Tuhan jadi bayi. Mama. Cerita firmannya menjadi manusia hingga dia bisa jadi bayi dari awal. Saya tanya ulang, Tuhan jadi bayi? Tuhan jadi bayi? Dia jadi bayi karena firmannya menjadi manusia. Tuhan jadi bayi? Jadi bayi dulu cuma. Tuhan jadi bayi? Halo, Suma. Aduh, ini semua ternyata kau jangan macam orang gila. Kau dengar berakal. Tuhanku jadi bayi. Zuma, halo. Yang tidak. Ayo terangkan ke saya bagaimana pencipta langit dan bumi jadi bayi. Iya, Tuhan jadi bayi di dalam pemahaman orang Kristen adalah Tuhan itu berinkarnasi. Tuhan itu sudah ada dari awal sampai akhir. Saya tanya, Bang, saya tanya.
Tetapi dia berinkarnasi. Setelah artinya, dia berinkarnasi jadi bayi, berarti Tuhan saat itu bayi kan? Iya betul. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Loh, Tuhan jadi Tuhan memiliki dua natur, Suma. Iya. Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi bayi atau Tuhan belah diri? Tuhan jadi bayi atau Tuhan membelah diri menjadi dua? Tidak cukup, susah bicara dengan orang. Anda otaknya yang tidak bisa menjelaskan, cuman akal-akalan. Tuhan Anda jadi bayi, Tuhan Anda jadi bayi atau Tuhan Anda membagi diri? Tuhan berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi, kan? Tuhan berinkarnasi menjadi bayi. Pertanyaan saya, siapa yang menjaga alam semesta ketika Tuhan Anda menjadi bayi? Ya Tuhan, dia manusia, 100% manusia dan 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya 100%? Tunggu. Pada saat Tuhan Anda 100% manusia, apakah ada Allah? Bagaimana ceritanya? Mengerti enggak Anda itu 100%? Apa itu 100%? Seutuhnya kan? Seutuhnya manusia kan? Atau hanya separuh manusia? Dan dia seutuhnya Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan seutuhnya manusia? Natur Tuhannya tidak hilang. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia sepenuhnya manusia? Sementara dia juga manusia, Tuhan. Dia lahir sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Katanya inkarnasi tadi. Tadi inkarnasi. Tidak mati. Katanya inkarnasi. Dia berinkarnasi untuk apa arti inkarnasi? Manusia. Apa arti inkarnasi? Inkarnasi adalah strategi penyelamatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Inkarnasi strategi penyelamatan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan pembodohan kayak begitu? Inkarnasi adalah strategi penyelamatan. Dari mana Anda mendapatkan itu? Dari mana? Coba. Masuk ke KBBI dulu coba. Apa itu reinkarnasi? Loh, reinkarnasi kan itu strategi Tuhan. Bukan, reinkarnasi adalah apa otakmu? Kamu tuh nggak cukup. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa manusia akan mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Itu reinkarnasi. Tak ajarin. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda reinkarnasi, reinkarnasi itu adalah manusia yang mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Misalnya, manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi kodok. Manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi sapi. Itu inkarnasi. Yang dikatakan inkarnasi atau reinkarnasi itu adalah manusia yang mati apa? Kabur nih. Kayak mama. Ya, kalau masih ada di bawah, ternyata beliau pendeta, naikkan aja kembali. Nah, gimana Nemar? Gimana pencipta alam semesta ini jadi bayi itu gimana ceritanya? Coba. Daripada kau nggak ada, bilang ada tapi nggak ada dilihat. Iya, la ilaha illallah. Tunjukkan Tuhanmu di mana? Tunjukkan mana Tuhan itu. Sekarang begini, Nemar. Begini, Nemar. Kau bilang Allahku jadi bayi. Nemar, lihat dulu saudara. Lihat, Tuhan itu kalau tidak dilihat, apakah Tuhan itu tidak ada? Ya kalau yang tidak dilihat tidak ada lah. Kau bilang Allahmu ada, ya tunjukkan. Oke, sekarang kau bisa tunjukkan otakmu ke saya. Di dalam Al-Quran mengatakan bisa kau tunjukkan Allah... akalmu ke saya? Bisa kau tunjukkan akalmu ke saya? Kau mengatakan kalau tidak bisa dilihat itu tidak ada. Bisa kau lihat akalmu? Tidak bisa. Oh, pantasan kau tidak berakal. Ya kalau Allahmu ada, tunjukkan di mana. Nah, kalau ada otakmu, akalmu, tunjukkan di mana akalmu. Ya akalku ada karena aku ada. Kau bilang ya, Allah itu ada. Tuhanku ada karena alam semesta ini ada. Sama dong. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini?
Tuhan kan? Ya, tunjukkan Allahmu itu Kok bisa seperti apa, ditunjukkan? coba? Sekarang kau tunjukkan akalmu mana? Akalmu. Batu. Oke. Batu tidak enak. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, ya, Dia tidak ada. Pada saat Kenapa Allah harus- menciptakan, pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, belum ada manusia, tidak ada yang melihatnya. Apakah dia tidak ada? Karena tidak ada yang melihatnya. Ayo. Kalau bagi kami orang Kristen, kalau Allah itu sendiri memang tidak bisa dilihat walaupun dia ada. Ya. Tapi kami bisa lihat karena dia Berarti sudah benar. Tuhan karena dia itu tidak datang bisa di bumi dilihat. sebagai manusia. Nah, ini yang masalah, Neymar. Ini yang masalah. Sekarang kau tunjukkan yang maha kuasa itu menjadi bayi. Coba. Kalau Tuhan kami ada, tapi kami nggak bisa melihat. Tapi Tuhan itu ada, karena Tuhan itu maha besar. Nah, sekarang kau mengatakan Tuhan itu ada untuk membuktikan dia jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana akalmu mengolah Tuhan yang maha kuasa seketika menjadi bayi yang tak berdaya sama sekali. Coba silakan. Tuhan jadi bayi. Karena dia kodratnya, dia firmannya sebagai manusia. Dan kok firmannya bukan yang menjadi Tuhan ini, yang menjadi manusia bayi ini Tuhanmu. Jangan kau bawa lagi firman jadi manusia. Oke, jadi saya tanya kau, yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau firmannya? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi, Zuma. Tuhan yang cipta, bukan pakai firmannya. Otakmu simpan. Lucu kau itu. Yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang pakai firman gitu. menciptakan alam semesta ini, Neymar, namanya Tuhan. Dia menciptakan dengan berfirman. Jadilah terang, jadilah sugigi, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah Mars, jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah jadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan Tuhan. Jadi Yesus, jadi dia. Jadi Gimpe. Jadilah kau Neymar, jadilah Neymar. Itu semua dari firman. Tapi bukan firman yang kemudian menjadi manusia. Tetapi yang menjadi manusia adalah bahan yang sudah disiapkan kemudian sebagaimana kodratnya ciptaan masing-masing. Paham sampai sini? Jadi bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Yang menjadi Yesus itu daging. Lalu ditiupkan roh ke dalam dirinya. Hiduplah dia, jadilah bayi. Iya, mamam, nenen, mamam. Kau belajar di mana Tuhan jadi manusia? Coba kau belajar dari mana itu? Dari Bible. Di mana dalilnya? Tuhan jadi manusia. Itu Bible, itulah semuanya dari awal sampai akhir. Di mana tertulis Tuhan jadi Semuanya manusia? lah, bukalah Alkitab itu semuanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda mengatakan di Bible. Nah, sekarang tolong tunjukkan di Bible di mana tertulis Tuhan jadi manusia. Tolong. Enggak, semua di Bible. Di mana tertulis? Wah, semua di Bible. Ini bukan gereja, Bung. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Bukan di gereja ini. Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di dalam Bible. Semuanya di Alkitab. Mulai dari inilah kalian korban gereja. Korban gereja. Tidak belajar. Sama Bible kami Alkitab. Bible kami Alkitab. Dengar dulu cuma. Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena dia juga bisa mengampuni dosa manusia. Berarti Tuhan jadi bayi kan? Tolong kau tunjukkan caranya bagaimana jadi bayi Anda atau berpikir. tidak, dia itu bagaimana ada di Bible. Bagaimana pencipta langit dan bumi jadi Jangan bayi. di mute dulu lah moderator, dengerin dulu.
Nah, coba kau terangkan, dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana alam semesta ini kehilangan Tuhan karena Tuhannya jadi bayi? Silakan. Tidak selamanya dia jadi bayi, jadi di atas itu kok alam semesta itu kosong. Pada saat itu dia jadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta ini? Silakan. Kalau kamu bertanggapan seperti itu, berarti kamu samakan Allah itu nggak bisa buat apa-apa gitu. Loh, tidak selamanya kan dia di sini, berarti alam semesta jadi kosong. Bayi, Cak Ayu. Dia itu serba bisa, cuma dia itu serba bisa. Gimana? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Bagaimana coba? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Kau bilang Tuhan kami itu jadi bayi, ya. Lah, kamu yang bilang. Hei, kok jadi saya yang bilang? Yesus kan, itu adalah Bapa itu sendiri. Kau yang bilang. Ya memang. Karena dia bisa menghapus dosa manusia yang berdosa waktu itu. Berarti sang Tuhan jadi bayi. Bagaimana bayi ini bisa maha kuasa? Coba. Bagaimana kau terangkan saja Yesus maha kuasa ketika dia bayi itu gimana ceritanya? Yuk. Berak saja diceboin dia. Kau dengar dulu, jangan kau bayi-bayi terus. Kau dengar dulu. Loh, Tuhan pernah jadi bayi. Kau jangan bayi-bayi terus. Jangan kalau jadi dia bayi. Itu bukan Tuhan. Kami malu. Kalau begitu harusnya Yesus Tuhan kau itu keluar dari rahimnya ibunya langsung berjenggot. Ternyata kumpulan kamu pengecut, sikit-sikit mute. Karena kamu tidak menjawab. Bagaimana Anda menerangkan Tuhan menjadi bayi? Ketika Tuhan menjadi bayi, Tuhan bayi ini bisa apa? Jawab. Si bayi ini bisa apa? Kalau mau jawab si bayi ini bisa apa, itu kan kita kena mulai dari awal lah. Nah, silakan. Dari awal. Ya percuma, kamu nggak akan terima tentang alasan orang Kristen itu. Karena tidak masuk akal. Kan pertanyaannya jelas. Semuanya tidak masuk akal serahkan pertanyaanku dan kubiarkan kau menjawabnya. Bagaimana seekor bayi bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Oke. Kalau dia hanya seorang nabi, kenapa dia bisa menghapus dosa orang-orang waktu bertobat nabi, kepadanya? Hanya Allah sendiri yang bisa menghapus dosa orang yang mau bertobat. Itu kamu dikasih kesempatan bicara, lari dari pertanyaan. Bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Kalau mau jawab pertanyaan kamu seperti itu kena dari awal dan kamu tidak akan terima. Pada itu. saat Tuhanmu jadi bayi itu yang kutanya. Jangan pada saat dia menciptakan, pada saat dia jadi bayi. Coba kau terangkan bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini. Silakan. Jadi menurut kamu ketika dia jadi bayi berarti alam semesta kosong begitu? Kan sudah jadi bayi. Oh, bagi kami bukan beranggapan seperti itu cuma. Lalu bagaimana? Bagi kalian itu bagaimana? Menjadi bayi itu maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya? Dia itu kan serba bisa. Dia serba bisa. Allah itu serba bagaimana bisa. Seorang bayi yang serba kau punya bisa? Tanggapan ini kalau Allah itu sudah menjadi bayi, alam semestanya jadi kosong, itu pikiran. Kan sudah jadi bayi. Jangan kau samakan dia Tuhanmu jadi bayi kan? Tuhanmu jadi bayi. Tuhanmu Allah itu berapa? Maha dahsyat. Ketika dia jadi bayi, kau mau alam semesta ini kosong. Rupanya? Tuhanmu ada berapa? Aduh. Tuhanmu ada berapa? Masuk sama kamu. Tuhanmu ada berapa? Ya satu. Jadi bayi. Nah, dia sudah jadi bayi. Masih ada Tuhan yang lain. Kekuasaannya itu tidak selamanya saya tidak tanya bayi. Kekuasaan. Yang saya tanya ini masih ada Tuhan lain selain si bayi. Begini nih. Masih ada Tuhanmu yang lain selain si bayi? Nah itu kan dia itu sendiri. Nah itulah makanya kutanya, si bayi ini gimana ceritanya? Kekuasaannya kalau dia itu jadi bayi, bukannya alam semesta ini tidak diatur cuma. Bagaimana seorang bayi mengaturnya? Jadi kau beranggapan kalau Allah itu jadi bayi dia nggak bisa mengatur begitu? Coba kau lihat itu bayi, bisa nggak dia cebok sendiri? Atau jangan-jangan kau masih ada cadangan Tuhan yang lain? Satu jadi bayi, yang dua cadangan. Tuhanmu satu. Sekarang dia jadi bayi, masih ada Tuhan lain? Masih ada Tuhan lain?
Neymar, jawab. Mau dipanggil ke ambulan? Lambaikan tanganmu Neymar kalau nggak sanggup. Bentar dulu. Silakan minum dulu Bang Neymar atau tarik nafas dulu. Digosok dulu kepalanya di tangga. Ayo kawan. Minum Ayo kawan. Minum aku dulu, minum. Ayo, semangat. Bagaimana ini? Tuhan satu-satunya Tuhan itu jadi bayi. Ketika dia bayi ini bisa apa? Cebok aja dicebokin. Gimana? Tapi Tuhan Keranjang kuning ya Bang Neymar. Gimana nih? Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Bagaimana ini Tuhan lahir? Apa yang bisa dilakukan ini si bayi? Tuhan bayi imut ini mau ngapain dia? Jari-jarinya begitu lemah. Untuk garuk pantatnya saja susah. Dia cuman bisa nangis. Pada saat dia pipis nggak bisa membersihkan dirinya sendiri, nangis dia. Pada saat dia nangis, ibu terbangun, menandakan ada yang tidak beres pada tubuh si bayi. Entah itu atau dia pipis di celana, atau dia digigit semut, atau dia digigit nyamuk, atau diusilin sama nyamuk. Mana ini kuasa si bayi ini? Mana? Masih mending di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan bayi dia bisa berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Masih mending seorang nabi pada masa bayi bisa berbicara. Ini Tuhanmu, bicara tak bisa, apalagi mengatur alam semesta. Cebok sendiri aja kagak bisa. Gimana? Ayo saudara-saudara Kristen, buktikan kebenaranmu. Silakan. Ayo, siapa tahu Indonesia akan murtad berjamaah kalau Anda bisa membuktikan Tuhan bayi ini bisa cebok sendiri. Ayo. Tapi kalau Anda tak mampu membuktikan itu, maka Indonesia akan bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayo buktikan si bayi. Bisa nggak si bayi nyisir rambutnya sendiri? Dibantu oleh berkat. Bantu temanmu berkat. Bisa nggak si bayi ini kemudian bersiul? Kan lucu kan? Mamanya lagi duduk-duduk, lagi parut kelapa, menunggu suaminya pulang. Tiba-tiba ada siulan dari ayunan. Siapa yang bersiul? Bayinya rupanya. Oh, anakku bisa bersiul. Bisa nggak? Menyanyikan lagu dangdut. Coba bisa nggak? Gak bisa. Lalu ini Tuhan. Ini yang Tuhan ini, yang dalam ayunan ini Tuhan. Hah? Tuhan ini. Di mana otakmu? Di mana logika sehatmu? Ulaika syarrul bariyah. Itulah kalian disebut sebagai apa? Seburuk-buruknya makhluk karena Tuhan kau anggap menjadi bayi. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata tentang pencipta langit dan bumi sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang berkata Tuhan menjadi bayi. Izin bagaimana? Mungkin ada temannya ini dari tadi typing membantu. Jangan dibilang orang yang berkata Tuhan itu jadi bayi itu kafir. Kafir lah, masa Tuhan jadi bayi? Gimana ceritanya? Sedangkan ketika Tuhan menjadi bayi, Anda membisu. Gak bisa Anda mau berdaya, mau ngomong apa? Tuhan saya satu, yang satu itu sudah jadi bayi. Ketika dia bayi, dia bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Bingung jadinya, blank. Iya, debat diskusi, jangan ngomong kafir. Tuhanku jadi bayi, gimana ceritanya ini paman? Kafir, debat diskusi, jangan bilang. Mulutmu itu ngerocos saja kan nggak tahu. Udah. Sekarang giliran saudara, berkat karunia. Itu orang kafir punya loh. Silakan. Berkat, silakan berkat. Bagaimana Tuhanmu yang bayi ini bisa menjaga alam semesta?
kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah kita pertuhankan, maupun bayi, maupun cebong, kalau dia sudah menjadi Tuhan, apapun kehendaknya. Lebih parah lagi kok Tuhan jadi cebong. Kenapa Tuhan jadi cebong? Bang, ini matanya nih Bang, Bang Juma. Bang Juma, jangan kau bilang Kenapa ini Tuhan tidak jadi cebong, Bang? Halo Bang, jangan kau alihkan mau cebong mau apa. Yang penting Anda yang tadi kau mengatakan mau cebong mau apa lu? Kok jadi saya yang salah? Kalau memang kami percayai cebong itu kami pertuhankan, apapun dia kehendaknya pasti akan terjadi Bang. Mau dia bayi, mau apa, yang penting kami percaya. Bagaimana Anda bisa menerangkan kalau Tuhan Anda menjadi bayi? Apa yang bisa dia lakukan si bayi ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan pengawas alam semesta? Apa yang bisa dilakukan ketika dia bayi? Sudah saya bilang Bang Juma ya. Kalau memang itu kepercayaan kami, Tuhan mau jadi baik, yang penting di hati kami, Tritunggal itu adalah Tuhan kami. Dia sudah. Apa ini Bang? Tuhan apa maksudnya? Maksudnya Tritunggal kok jadinya ke Tritunggal? Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Anda jadi bayi, ada Tuhan yang lain gitu maksudnya? Oh bukan Lalu? Ada Tuhan lain. Berarti cuma satu, yang bayi ini aja? Yang jelas Tuhan kami itu Tritunggal. Iya, maksudnya ketika Tuhan Anda ini bayi, ada Tuhan lain. Tetap itu Tuhan kami. Ya, ini yang bayi yang ngatur alam semesta. Iya, itu bagaimana caranya? Kok bagaimana percayanya? Iya. Bagaimana caranya? Kalau sudah namanya Tuhan, maupun dia bayi, apapun kehendaknya. Bagaimana caranya? Coba Anda terangkan. Kan Yesus ini bayi ketahuan di situ tuh. Dia baring-baring aja, gelok kiri, golek kanan. Belok kiri, belok kanan, namanya sudah Tuhan Bang. Bagaimana caranya ini? Golek kiri, golek kanan. Tralalalalalalala. Mimi cucu, pipis di celana. Ya. Mimi cucu, di celana. Apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kondisi kayak gitu? Abang. Sedangkan Tuhan. Justru saya yang perih Bang mikirkan itu. Abang nggak enak, tinggal imani aja, percaya aja. Saya ini yang sulit menerima. Akal saya nggak bisa. Batin saya meronta. Nggak masuk akalmu, berarti yang nggak bisa kamu terima di akalmu, berarti kamu yang gila, kan gitu. Karena tidak masuk akal seorang bayi adalah pencipta langit dan bumi. Kamu manusia yang paling bodoh, sudah tidak masuk akal bagimu, tapi kau pikirkan di dalam hidupmu. Kamu manusia paling bodoh. Ini saya kembalikan ke Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan seorang bayi itu adalah Tuhan penjaga alam semesta? Wah, itu kepercayaan kami, Bang. Justru kepercayaan Anda ini yang saya tanya, bukan kepercayaannya si Tukul atau si Panjol atau si Timbul. Yang gila, yang saya tanya kepercayaan Anda. Abang, kamu sendiri yang bilang kepercayaan si Tukul, bukan kami. Ya iya, yang saya pertanyakan kepercayaan Anda. Bagaimana Anda menjelaskan Tuhan Anda yang bayi ini bisa mengawasi alam semesta? Gimana ceritanya? Kamu itu bertanya tidak masuk di nalarmu. Kamu tidak percaya. Tidak masuk di nalar saya atau di nalar Anda? Di nalar saya. Oh ya, di nalar saya masuk. Saudaraku berkat karunia punya Tuhan jadi bayi. Itu masuk di nalar saya. Oke? Nalar saya tidak bisa menerima si bayi ini mengatur alam semesta. Kalau Anda mengatakan bisa, bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Gimana saya menjelaskan sedangkan saya jelaskan kamu tidak percaya. Jadi ngapain kamu ngomong yang bukan nggak masuk nalarmu? Karena yang Anda jelaskan itu tidak jelas. Kenapa saya coba tidak jelas lagi? Coba seorang bayi mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu gimana caranya? Coba. Itu kamu percaya apa tidak? Tidak.
Ya udah, ngapain kamu? Loh, justru karena Anda yang percaya, saya minta Anda menjelaskan. Sang bayi Yesus mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Coba silakan terangkan. Oke, abang mau perlu jawabannya kah? Kami percayai, maupun dia Tuhan kami itu mau jadi baik, apapun dia kehendaknya, maupun dia baik, apapun kehendaknya, pasti terjadi. Sudah bang? Itu kepercayaan kami. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan kepercayaan kami, ngapain kau ngomong? Bagaimana dia punya kehendak sementara dia cuma bisa golek kiri, golek kanan. Mana kehendaknya mana? Kehendaknya gimana? Itulah kepercayaan kami. Ya justru karena itu kutanya, apakah masuk akal seorang bayi mengatur alam semesta? Kenapa? Di hati kepercayaan kami, apapun kehendaknya, akal kami pasti berakal. Apakah masuk di akal Anda seorang bayi mengatur alam semesta? Oh iya, karena itu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu kepada saya? Tuhan itu Tritunggal. Apapun dia yang ceritanya. Kok jadi Tritunggal? Maksud Anda masih ada Tuhan yang lain selain bayi ini? Abang, Tuhan itu tetap satu. Aku dianggap dia Tritunggal. Apa maksudnya Tritunggal? Apakah ada Tuhan selain bayi ini? Abang udah ngerocos. Enggak, yang saya tanya, apakah ada Tuhan Anda yang lain selain yang bayi ini? Satu. Ya, yang bayi ini aja kan? Bayi. Tapi itu dia adalah Tritunggal. Dia sebagai. Bagaimana? Apa Tritunggal itu? Apa Tritunggal itu, Bang? Bagi bayi ini Tritunggal itu apa? Dia bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Roh, bisa menjadi Allah. Iya, pada saat dia menjadi bayi, siapa yang mengatur alam semesta? Bayi itu juga. Bagaimana caranya dia mengatur itu sementara dia hanya berak di celana? Ya, dari mana tahu abang dia berak di celana? Lalu dia berak di mana? Apa memang abang udah? Iya. Apa abang udah lahir makanya abang bilang dia berak di celana? Jadi bayi ini berak di mana? Ya. Abang bisa mengungkapkan kalau memang kelahiran abang sama dengan Tuhan kami. Jadi jangan abang. Oh, jadi karena saya tidak lahir bersama si bayi, jadi bayinya ini bukan berak di celana gitu. Dia jalan ke toilet. Mana abang tahu dia berak di celana? Berarti dia jalan ke toilet. Berarti dia jalan ke toilet. Makanya bisa memprotes dia. Berarti si bayi ini dia jalan ke toilet. Apapun kehendak dia, mau dia berak di toilet itu kehendak dia. Apapun kehendak dia pasti terjadi. Itulah Tuhan yang kami percaya, Bang. Tapi kalau abang tidak percaya, yang jadi pertanyaan ini, bayi ini mampu tidak kemudian mengatur alam semesta? Mampu. Bang Juma, Muhammad saja mati tidak bangkit. Mampu. Makanya ada bukti, ada bukti bayi mengatur alam semesta? Muhammad saja mati tidak bangkit. Ada bukti? Izin bang ya, yang Muhammad itu nggak usah diistilahnya, abang itu kepercayaan abang kan gitu. Ya. Enggak. Ini kita berbicara mengenai bayi. Tuhan Anda itu jadi bayi. Nah, siapa mengatur alam semesta ini? Nah, Tuhan kami mau jadi bayi. Iya, bukan mau jadi bayi, mau jadi kucing, mau jadi ayam, bukan. Ketika dia menjadi bayi, keciduk jadi bayi, siapa yang mengatur alam semesta? Tuhan yang bayi itu juga. Bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta, sedangkan dia saja masih netek sama ibunya? Tuhan. Ya, cuma ya. Kan abang bilang bagaimana dia mau menetek sama ibunya, mau namanya Tuhan, apapun kehendak dia, mau dia berak di mana, mau dia netek sama ibunya, dia Tuhan kami, apapun kehendak dia terjadi. Napasmu pun dicabut, katanya cabut napasmu. Bagaimana seorang bayi mencabut napas saya? Bagaimana? Mau dia bayi, mau kecebong, kalau dia namanya Tuhan, dia berfirman. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia manusia bayi? Dari bilang manusia Tuhan mau gimana pun dia, kalau sudah dia kehendak dia, kami bertuhan, kehendak dia terjadi, ya terjadi. Iya, maksud saya bagaimana seorang bayi bisa membunuh manusia?
Bang, bagaimana seorang bayi membunuh manusia dewasa? Bagaimana caranya? Tuhan kami tidak membunuh. Bang Juma, aku mau tanya boleh? Yang saya pertanyakan, bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta? Dia Tritunggal. Berarti Tuhan Anda selain jadi bayi ada lagi yang lain? Bukan menjadi ada yang lain, dia tetap satu, Tritunggal. Dia Bapa, dia Roh, dia Allah. Tiga-tiganya bayi. Iya, dia juga Bapa, dia juga Allah. Nah, udah selesai. Berarti yang satu ini sudah jadi bayi. Siapa yang mengatur terbitnya matahari? Dia bayi itu juga. Bagaimana caranya seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Oh, kita tanya dulu sama Tuhan saya ya. Tunggu kita sama-sama. Tanya si bayi. Coba tanya bayinya, coba. Tidak percayaan kamu itu, kamu gugat terus, kamu jadi gila nanti. Ya bukan. Saya justru saya sedang menerapi Anda supaya waras ini. Boh, yang kamu bilang yang waras itu aturannya saya yang nanya itu. Apakah kamu bagaimana waras? Ceritanya Anda bisa dikatakan waras sementara Tuhan Anda bayi, mengatur alam semesta bayi? Itu kepercayaan saya loh. Justru itu yang saya tanya Anda, karena itu kepercayaan Anda. Bagaimana seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Dengar. Bagaimana bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Namanya Tuhan, apapun kehendaknya pasti terjadi. Bagaimana dia Tuhan sementara dia bayi? Maupun dia bayi, maupun jadi kecebong, namanya dia kehendak dia, apapun terjadi. Iya, yang saya tanya ini bayi kan bukan Tuhan karena dia bayi. Aku bilang mau dia bayi, mau apa, kalau dia kami pertuhankan jadi Tuhan, apapun kehendak dia pasti terjadi. Apa kehendak dia rupanya ketika dia bayi? Kehendak dia dibilang Tritunggal. Apa kehendak dia? Dia apalagi kok kehendak dia Tritunggal? Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Dia bayi, dia Tritunggal. Maksudnya? Dia Roh, dia Allah. Tapi kan bayi sudah dia. Saat itu dia bayi kan? Mau jadi bayi dia, kalau dia kehendak dia terjadi, ya terjadi. Jadi apa yang dia bisa lakukan sebagai bayi? Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan segala isinya yang ada di dunia. Bagaimana dia menciptakan sementara dia bicara aja kagak bisa? Kau anggap bayinya jadi bayi manusia. Itu bayinya bayi Tuhan yang berinkarnasi Allah Roh. Bayinya Tuhan. Bayinya Tuhan. Jadi Tuhan ini bayi. Jadi Tuhan jadi bayi gitu. Tuhan jadi bayi. Gimana ini teman-teman? Tuhan jadi bayi. Bang. Buka mic-nya, Bang. Udah jadi buka, Bang. Jangan jadi bayi, Bang. Jangan jadi bayi kau, Bang. Bangun. Ayo. Tuhan jadi bayi. Jawab aja, Bang. Bayi ajaib gitu loh. Oh, dia bukan ajaib. Terus apa, dia Bang? Itu bayi. Bayi apa, mabuk. Bayi apa, Bang? Bayi Bang Juma boleh tanya kan? Diam dulu kau, diam dulu. Jadi bayi ini bayi apa, Bang? Bayi maha kuasa gitu? Iya, Bang. Coba Anda ceritakan apa yang dilakukan Yesus waktu dia bayi, Bang. Coba ceritakan, Bang. Bayi maha kuasa. Gimana, Bang? Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi mencari makanan sendiri, Bang? Oh, kenapa tidak? Iya. Jangan kau anggap bayi itu bayi manusia, Bang. Jadi Yesus dalam keadaan bayi dia lari ke sawah, panjat kelapa. Kalau memang tidak yang percaya itu, parah. jangan dibicarakan Tuhan kami.
Betul anu ya 1 Korintus 4:10 oten on demi Kristus. Inilah kalian. Padahal kalian ini pinter, tapi kalau sudah menyangkut Yesus jadi kalian jangan bunda. Dia pinter dia. Jadi Bang Berkat. Jadi menurut Abang Yesus waktu bayi dia sudah bisa bekerja sendiri gitu ya? Oh itu ya bisa jadi Bang. Karena pada saat itu ya saya belum lahir. Ya saya percaya itu ya. Jadi waktu dia bayi dia tidak merepotkan ibunya ya? Oh belum tentu. Kira-kira kalau dia mau ke kamar mandi minta tolong sama ibunya digendong atau dia jalan sendiri Bang? Bang belum tentu digendong tadi mana. Karena kita kan belum tahu siapa yang apa. Iya. Tapi kami percaya bayi itu Tuhan. Hebat ya bayi. Tendamnya Bang. Hebat ya bayi Yesus ya tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kami bisa percaya. Kalau nggak hebat mana bisa kami percayai Bang. Iya Bang. Jadi hebat dia Bang tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kalau Anda tidak mempercayai jangan dibicarakan gitu loh. Tapi kenapa Yesus minta ASI ke ibu? Kenapa dikasih ASI Bang? Orang gitu loh. Tapi kenapa dikasih ASI sama ibunya Bang? Mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bisa menyimpulkan dari diberi ASI? Ada datanya Bang di Bible Bang. Allahu Akbar. Di mana ada Bible-nya tertulis itu enggak? Kalau Yesus diberi ASI gitu ada. Apa memang ada Lukas 11 nomor 27. Baca dulu Bang. Lukas 11 nomor 27 Bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu Bang. Mana orangnya? Kepuntan, kabur, kepuntan, keben. Bang ini mau tanya tentang Bang Juma punya Al-Quran. Kenapa ada Muhammad mati tidak bangkit-bangkit? Selesaikan dulu itu bayi. Belum selesai bayi Tuhan itu. Selesaikan dulu Bang. Nabi belum Musa bangkit nggak? Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Kenapa ya Bang? Di dalam yang bangkit dari kubur itu setan. Yang keluar dari kubur itu setan. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus katakan itu di mana? Tapi dengan nama Yesus kita semua selamat. Kenapa kenapa kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dengan nama Dia saja kita justru kau menjual nama Yesus, kau nanti Yesus mengatakan. Tapi kenapa yang keluar yang keluar dari kubur itu Yesus adalah iblis Bang. Iblis bisa kesembuh orang ya Bang? Ya biarin aja nggak masalah. Anda kan bertanya kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Jawaban saya, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Jadi yang keluar yang Anda sembah itu yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis ngaku Yesus. Yohanes 12:31 sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari alam kubur. Oke, makanya iblis yang keluar dari kubur ini mengajarkan kalian menyembah anak bayi. Otak dimatikan, akal dimatikan, daya berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1:19. Otak kalian sudah tidak difungsikan lagi. Abang tak mengerti, abang tak belajar agama Kristen. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya pakai akal, sedangkan Kristen tidak pakai akal dalam mempelajari, dalam mengimani agamanya. Karena dilarang dalam Bible. Bible melarang kemudian berpikir. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kenapa kalian imani Yesus yang bayi ini Tuhan? Karena kalian tidak menggunakan akal. Karena memang dilarang.
Kalian hanya di doktrin, di dogma untuk percaya. Yakini aja, percaya saja, yakini aja. Nggak usah kupikirkan. Itu. Coba. Sebut nama Tuhan Yesus saja sakit bisa sembuh, abang. Ya, itu karena setan. Itu karena mau Tuhan. bukti. Setan termungkin semua orang. Itu karena setan, mau bukti. Nanti Yesus akan mengusir orang yang bermukjizat pakai namanya. Karena yang dia sembah itu adalah iblis. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengusir mereka semua. Karena kalian itu membawa nama Yesus bukan menjalankan perintah Bapa. Kalian membawa nama Yesus, tapi kalian mengikuti keinginan Mesias yang adalah Yesus palsu itu. Siapa yang mengajari kalian untuk menyembah bayi Yesus? Bapa, pencipta langit dan bumi? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Yesus mencipta kita manusia awalnya bukan berdosa, abang, tapi Adam dan Hawa sudah masuk dalam dosa. Nah, ini siapa yang mengajarkan kamu memfitnah? Siapa yang mengajarkan kamu memfitnah Nabi Adam sebagai pembawa dosa? Ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu mewariskan dosa, ada? 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 Tidak ada. Tetapi Yesus palsulah yang mengajarkan Paulus dalam Roma 5 nomor 12 yang mengajarkan bahwa dosa disalurkan dari satu manusia Adam ke alam bumi ini. Itu fitnahan Yesus palsu yang dia ajarkan melalui nabinya Paulus agar kamu terdoktrin dengan fitnahan terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mana coba tunjukkan kepada saya? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Kecuali Paulus yang mendengarkan bisikan dari Yesus yang bukan manusia itu. Coba Anda baca di dalam Roma 5. Kalau nggak salah. Nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, itu siapa yang membisikkan bahasa begini? Bayi yang belum tahu apa-apa katanya sudah bawa dosa. Siapa yang ngajarkan kayak gini? Konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Dari makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu? Siapa itu? Hanya abang sendiri tidak paham tentang agama Kristen, abang. Kalau abang paham, abang boleh tahu. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bang, siapa yang keluar dari kubur? Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker. Oh, jadi saya mengejek. Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau setan? Iblis. Nah, itu ada jawabannya. Yesus pun mengatakan itu, Yohanes 14 nomor 31. Bukan saya ngarang loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada enggak sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini, ada enggak penyesat ngaku Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah makhluk ini dilempar dari alam kubur, baru muncul makhluk-makhluk ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit. Dia datang mengecoh orang yang lain. Nah, bang, kita pikir sederhana saja, bang. Kalau bukan Tuhan, kenapa dengan nama dia bisa orang sakit bisa disembuhkan? Banyak ada orang Islam yang sakit, stroke, apa sembahyang nama Tuhan Yesus sembuh. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu dan juga Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat
sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Yesus palsu datang melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika kamu mengobati orang dengan namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini paman? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kuledakkan bisulmu. Gedebuk, kena sepak, meledak bisul, meleleh nanah. Ini Yesus yang mana? Kalau Yesus anaknya Maria nggak mungkin. Kenapa? Justru Yesus anaknya Maria marah. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi Yesus yang mana yang dipanggil di situ? Dalam nama Yesus, kutampar pipimu biar benjol mukamu. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin. Kalau Yesus anak Maria, kenapa dia mengusir orang-orang yang menyembuhkan orang sakit pakai namanya? Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus penyesat yang kalian pakai untuk ngobatin orang. Coba kau berpikirlah. Yesus mengatakan Yohanes 12:31, sebab penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sebab penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Keluar dari goa. Makanya kalian menyembah bayi. Tadi kebohongan nyata di depan kita, bayi itu maha kuasa katanya. Apa? Sedangkan jangankan bayi, pada saat dia sudah dewasa saja dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi pada saat dia jadi bayi. Cobalah saudara-saudara Kristenku. Ayo, mari gunakan akal sehat. Jangankan pada saat bayi, pada saat dia sudah dewasa aja, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah dewasa loh. Apalagi pada saat dia masih orok. Kalau semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker pun tak boleh. Siapa yang menghina Tuhanmu? Tuhanmu itu maha dahsyat. Tuhan kau itu hebat. Dia memiliki kuasa, bisa menyembuhkan orang, iya kan? Tuhanmu itu bisa. Dia sudah di surga. Apa? Karena dia sudah di surga. Oh, Tuhanmu itu bukan yang ke surga. Yang naik ke surga itu adalah anak Maria. Tuhan kau itu nggak ke surga nantinya, dia ke neraka. Kenapa di ajaran Islam ada ayat yang berbunyi nanti agama Islam semua masuk neraka dulu? Oh iya, memang di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu anak-anak? Ada yang ingat? 105 nomor berapa? Nomor 5 kah? Mazmur 104 kah? Kok jadi saya lupa? Ah, ini gara-gara iblis ini. Kok bisa? Kok jadi lupa saya? Ada yang bisa ingatkan saya nggak? Ada yang ingat nggak? Karena abang pikiran sudah setan sudah. Jangan kayak gitu dong. Mazmur 9:17. Mazmur 9:17. Apa di situ? Mazmur 9:17. Menyatakan bahwa murka Tuhan akan menelan orang-orang yang dihukum dan api akan memakan mereka. Bukan. Mazmur 66. Mazmur 66 nomor 12. Astagfirullahaladzim. Ya, Mazmur 66:12 juga. Mazmur 66:12. Semakin ganteng Bang Zuma ini semakin pelupa. Kenapa ya? Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah membiarkan kami sehingga bebas. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti
apa yang diterangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71-72 itu betul adanya berdasarkan Mazmur 66 itu seirama. Jadi Mazmur 66 nomor 12, orang-orang yang masuk ke neraka ternyata dikeluarkan kembali. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh. Tertulis di mana? Mazmur 66 nomor 12. Yudas 1 nomor 23. Nah, ingatanku kembali. Alhamdulillah. Gimana bang? Alhamdulillah. Nah, sedangkan di dalam agamamu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tertulis di mana? Markus berapa itu? 49 nomor 9. Markus 9 nomor 49. Yeay. Masya Allah. Bagaimana bang? Di Kristen ternyata nanti semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana itu bang? Kamu gak takut bang? Markus 9 nomor berapa bun? 49. Iya, 949. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Yeay. Masya Allah. Jadi penyembah-penyembah bayi ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tertulis di mana? Markus 9 nomor 49. Cocok nih ga? Iya, cocok. Cocok. Allah, cocok nih. Jakarta di Indonesia kak pasti. Karena memang Pak Imam. Ya, oke ya. Jadi Kristen semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kenapa perangan kau datang? Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku ya teman-teman Kristen. Saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Bukan saya menghina, bukan saya menistakan, enggak. Saya berbicara berdasarkan data. Ada data di dalam kitab saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir katanya Tuhan. Berarti bayi ini Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Bayi itu seluruh tubuhnya Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu. Berarti si bayi ini Tuhan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana akal Anda bisa menerima bayi ini Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan di dalam Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Yesus Tuhan Anda tertidur dan terlelap, siapa yang menjaga alam semesta ini? Saya bukan menghina, enggak. Tertidur dan terlelap. Saya tidak menistakan, tidak. Siapa yang menjaga? Saya hanya menolong Anda untuk memahami Bible. Anda renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kalau materi-materi kayak begini, saudara-saudaraku Kristiani, mustahile bulampetskan pendeta kalau ada dia menjelaskan narasi-narasi Bible seperti ini. Nggak mungkin. Kak bulam makangi pendeta ya nia pendeta ero na apelajara siagan jemaana perkataan-perkataan akan manne. Mustahile. Tidak mungkin. Mustahile. Mau kau datang besok balau? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Dari mana sih Bapak menerima bahasa balau kayak begitu?
Cuman lidahnya seperti kau padahal Ada Rembo. Rembo. Salah nama ini. Kembarnya Rambo. Ejerika, Kristen Muslim Ejerika. Iklan dulu, iklan. Silakan baik, Bang. Paman. Izin Bang Andi Ganteng, Narma izin. Jadi mengutip kata Bang Zuma barusan, beberapa lawan yang sudah berguguran ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa main futsal dan langsung makan bakwan ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa pargoy dan jadi tukang bangunan. Lucu ya. Kalian yang menuhankan keringat daki Firaun ya, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Kalian yang menuhankan klakson motor legenda, kalau naik cuma congor doktrin dan dogma. Anak bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu reinkarnasi seperti dewa ataupun bakteri amuba, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Ingat, itu saja urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi congor kau masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 135.000 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Aduh. Dan nubuatan kedua malam ini, Wahyudi adik Wahyuni, pasal 87 Bani Babi, butir 1 lagi depresi. Seperti cerita lama teman-temanku ya. Seperti cerita lama. Dari nenek moyangku pinter pakai stocking mini, sampai nenekku menjadi joki motor GP, dan sekarang menjadi top player PUBG, tidak ditemukan satu dalil di buku kafir terkini Tuhan menjelma jadi bayi seperti serial kartun Bobo Boy Api. Kena kau. Bahkan sampai gajah bersayap kupu-kupu, tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1, dan sampai kura-kura berlari dengan laju, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi kitabmu buat jantung kau itu kepencet. Setelah kau baca, otak kau pun kaget. Seperti nenekmu kiper yang terpeleset, bergelut dengan kakek kau penari balet. Iya. Catat itu. Bahkan sampai domba berenang seperti lumba-lumba, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau tantrum, stres dan koar-koar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantas hidupmu di semak belukar. Stay tune. Sangat menghibur memang. Sangat menghibur. Terus semangat berjuang Bang buat Bang Zuma. Masya Allah, makasih ya Bangku. Moga Allah berikan ini bertambah ilmunya kan. Amin. Moga perjuangan itu terus berlanjut dan saya sering memantau Bang Zuma terus hampir tiap saat. Dan semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk perjuangan kebenaran, kebaikan. Itu yang dari sudah lama sih saya pantau ini, dan saya selalu tiap hari memantau, tidak kerja tidak kerja Bang, tidak marah-marah istri. Kan tidak mungkin mau mantaunya tiap jam, kan tidak mungkin. Intinya setiap hari itu saya mantau terus Bang Zuma kan. Luar biasa. Ya Bang. Meskipun tidak live pun dalam sehari itu kalau saya tidak ada aktivitas, ya Bang Zuma aja yang saya nonton. Luar biasa ini. Sampai ketemu dengan Kodon di Tan juga saya tahu, sampai ketemu di Medan pun saya tahu, dan sampai mereka melaporkan, ada yang mau melaporkan Bang Zuma pun saya tahu, dan hampir tiap hari Bang Zuma ini luar biasa Bang. Udah dilaporkan Bang, tapi iya saya tahu. Tapi justru yang menyebabkan saya membakar kos itulah yang akan dipenjara dalam waktu dekat ini. Agak susah Bang kalau mau dilaporkan, karena Bang ini kan berbicara pakai data, jadi agak sulit Bang. Kalau mereka mau laporkan Bang itu pasti terbantahkan waktu di pengadilan.
coba aja yang saya pantau selama ini kan, iya. Bang berbicara pakai data. Yang di penjara itu yang bawa baju kaos di acara umat Islam, ternyata dia datang sidak dan sudah dia rencanakan rupanya. Ada PT-nya. Saya sudah tahu disimpan itu. Semua PT-PT-nya ternyata sebelum dia datang ke tempat kita dia sudah rencanakan, dan dia rupa-rupanya judulnya sidak mendatangi markas api untuk membagi-bagikan baju. Jadi semua saya tahu itu ya, insya Allah. Jadi yang akan dipenjarakan itu justru yang datang membagi-bagikan kaos. Iya, jadi luar biasa Bang, insya Allah ya. Namanya untuk kebaikan itu, moga Allah berikan kekuatan. Moga Allah kebetulan nih ada nih si pelacur agama ada naik ini Bang. Sabar dulu Bang. Ini si pelacur agama naik ini. Ini orangnya yang datang membagikan baju kaos di tempat saya, lalu kemudian dia juga yang melaporkan saya ke polisi. Tapi kita lihat saja siapa yang akan membusuk di penjara. Karena dia sudah melanggar SK 2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4, dilarang membagikan atribut keagamaan kepada orang yang sudah punya agama yang berbeda dengan yang punya atribut. Nah, wanita pelacur agama ini, si Lina Tidak Jaya, dia yang datang membagikan kaos ke tempat saya, menjebak saya, dan isi kaos itu tertulis ajakan untuk menjadi Kristen. Matius 11 nomor 28, ajakan menjadi Kristen. Marilah semua yang letih, lesu dan seterusnya. Itu tadi muncul tapi kabur. Itu si pelacur agama itu, yang Tuhannya tidak laku karena bayi. Gak laku Tuhannya. Dia jajakan kemana-mana lewat kaos. Kaosnya mau tahu, kaosnya kaos yang murah 10.000 3. Begitu rendahnya agamanya, begitu rendahnya Tuhannya. Kaos dibagi-bagikan sebagai misi untuk mengkristenkan. Datang sidak di tempatnya orang, habis itu tidak diterima barang pemberiannya, lapor polisi. Dia ingin menjebak orang, melaporkan orang karena tidak diterima. Seakan-akan begini, Pak Polisi, aku nggak terima Pak Polisi. Kenapa Dek? Baju kaosku dibakar. Kenapa dibakar? Karena dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Ya mungkin karena dia Islam. Apa hubungannya? Karena baju kaosku itu tertulis Bible Matius 11 nomor 28. Loh, wajar kamu yang datang ke situ. Iya Pak Polisi, itu ada undanganmu. Enggak ada Pak Polisi. Terus kenapa kau datang? Aku ingin dia menjadi Kristen Pak Polisi. Wah, dasar koplak, wanita pelacur agama. Pindah kau di sini. Enyahlah daripadaku. Kau pisah sana, kawin sama Dosma. Itulah yang terjadi. Ya, Bang, betul. Ya, si pelacur agama itu tadi yang nongol di sini sebentar, entah kenapa dia kabur. Oke, itu aja Bang. Bang Mita, kita lanjut diskusinya Bang ya. Kenapa dia kabur tadi di si pelacur agama itu, kenapa turun? Kayaknya orang yang pakai akunnya itu bukan asli itu ya. Sepertinya. Tapi kalau memang dia selalu mau ini, memang dia di WA saya kemarin saya lihat WA di HP ku ada lagi WA-nya masuk. Sosok nasihatin, so akrab. So akrab, sosok nasihatin. Lu siapa? Datang-datang di tempat acara aku mau sosok akrab. Lu siapa rupanya? Sudah bangga kau rupanya karena kau sudah chat-chat sama adminku. Dasar bahlul. Oke Paman, kita skip aja ya. Kita coba sapa nih, ada outfit baru kayak nih. Halo Ibu Lilis Kristina Nababan, silakan dibuka mic ya. Bu Lilis atau Tante Lilis. Ya. Halo, selamat malam. Oh, bukan Tante. Om. Malam Pak. Silakan. Ini akunnya istri saya sebelumnya. Oh, gitu. Oh, akun asli tadi itu si itu tuh. Asli tuh, asli. Enggak, pengikutnya 23 itu.
Enggak, itu beleng-beleng itu tadi itu. Dia komen tadi di bawah, aku baca. Oke, silakan Om Lilis, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan? Kalau yang boleh sampaikan sih nggak ada, cuman ini topiknya jadi Oten nggak harus berat. Suaranya kegedean bang, kecilin dikit lagi bang. Kebalik, kekecilan. Oh, udah kedengar. Ya, mantap. Lanjut. Ini topiknya kan jadi Oten nggak harus berakal. Oten itu apa Pak ya? Oknum Kristen. Oknum Kristen. Itu kepanjangan ya? Singkatan. Maksudnya kepanjangan dari oknum Kristen gitu? Singkatan dari oknum Kristen. Oknum Kristen. Oknum Kristen. Coba dulu Bang Juma yang jelaskan oknum Kristen itu gimana itu? Orang Kristen itu bang maksudnya. Disingkat Oten, orang Kristen. Padahal Kristen itu Oten. Oknum. Olinya udah diminum bang. Berarti kalau Oten sama Pak Lilis juga tahu Oten nih. Enggak, gini. Oten itu kan kalau dibilang Bang Juma Oten oknum Kristen itu kan berarti jadi oknum Kristen gak harus berakal gitu. Orang Kristen bang, suaranya agak digedein bang. Orang Kristen tuh Oten singkatan supaya penyebutannya gak terlalu panjang, disingkat orang Kristen. Tadi oknum Bang Juma bilang lu oknum lu. Oknum dan orang itu sama aja. Boleh. Nah inilah makanya dikatakan kamu itu nggak berakal. Oknum itu apa? Oknum Kristen. Orang Kristen atau bukan? Itu memang cocok memang kan cocok. Pas banget. Kristen nggak mesti berakal. Tuh. Masa oknum nggak boleh? Orang oknum ya orang ya oknum. Mana sih? Gini Bang Juma yang terhormat. Ya, gimana? Oknum. Coba kita buatkan ya ketika kata-katanya kalau kita perpanjang Oten. Jadi orang Kristen gak harus berakal. Itu satu kalimat ya. Jadi oknum Kristen gak harus berakal. Besarkan suaramu kawan. Besarkan kau suaramu minoritas seperti Oten. Besarkan sedikit. Oh nggak boleh, abang jangan buat nama kaisar, jangan bilang minoritas. Saya nggak takut sama kalian, mau kalian mayoritas saya nggak takut sama kalian. Mana buktikan kalau kau berani, coba kau teriak sebentar atau besok kau teriak di tengah jalan, kau tantang umat Islam coba. Coba kau keluar rumahmu besok kau tantang umat Islam coba. Kalau kau berani, kamu sekarang keluar dari rumahmu kau tantang umat Islam semua coba. Saya mau dengar, saya mau tahu. Mayoritasnya bukan maksudnya nyantang di sininya, di debat ininya. Kirain kau baru digituin aja kau langsung lembek kau. Kirain berani, kau langsung jadi ngondek. Gimana sih tadi berani, suaranya bagus, sekarang jadi ngondek. Kirain berani. Sama berani. Tadi abang ini bilang Kaisar Pama, kamu minoritas, kamu langsung menjas gitu loh, nggak boleh. Suaramu yang minoritas kecil, kamu yang melarikan ke hal-hal yang sifatnya global, Cak Ayu. Gimana sih? Habis itu kita kasih ruang kembali lagi. Oh di sini aja bukan di luar paman. Hafalnya kita tabiat kalian, hafal kita udah hafal tabiat kalian itu. Gak usah nyelamain gerta lah. Jadi bahasa gerta gitu ya. Gak usah. Kalau kau Bang Lilis, kalau kau naik, dengar dulu, kalau kau naik sok gadis ya perasaan sempit, gak usah naik gitu. Jangan sok gadis di sini. Jangan menyerang pribadi. Kita ini bahas ini. Gak usah ngegas lah bro. Oke lanjut saudara lanjut ayo. Udah kabur, udahlah. Berkat muncul lagi. Kau nggak takut berkat? Anak bayi Tuhan gimana? Tuhan jadi bayi.
Kok nanya terus? Sudah dewasa Tuhanmu? Masih bayi? Juma. Apanya kawan? Tuhanmu berapa? Abang, coba tengok itu di gambar itu bang. Tuh Tuhanmu tuh dalam kandungan tuh bang. Coba kau bayangkan bang, itu. Tuhanmu tuh dalam kandungan. Ih kesian. Masih dalam bentuk embrio. Itulah, benar, bahaya buat YouTube itu bunda, jangan. Bahaya kah? Coba bikin lagi Rahma berfacebook. Aku kasih lihat Tuhannya tuh dalam kandungan. Saya sempat juga berpikir. Rahma bikin lagi, saya screenshot dulu. Berpikir juga saya tadi. Iya ya, bagaimana ini? Yang lebih tahu anaknya siapa anaknya itu Maria kan? Ada nggak Maria pernah menyembah si bayi? Dulu lagi. Aduh, parah. Pernah nggak Bunda Maria ini ke gereja nyembah anaknya? Aduh, saudara berkat. Gimana nih kalau misalnya di gereja nih ya, si bayi ada, terus Maria juga ada di situ duduk liatin orang-orang Kristen nyembahin anaknya. Apa dalam hati Maria ini? Kira-kira dalam hatinya Maria ini apa? Itulah bro. Betapa bodohnya si berkat ini ya. Baru-barunya anakku itu kan kuceboin, mencret, sekarang kau sembah. Dalam hati Maria gitu pasti. Baru-barunya kuceboin anakku itu mencret, habis makan pete kau sembah. Aku dengan ngomonganmu itu berkat. Gimana ceritanya? Bang Berkat, sebenarnya Anda ini yang ngajarin siapa sih? Seperti itu pendapatnya Bang. Anda belajar di mana Bang? Oh, saya tidak, istilahnya saya enggak belajar entah siapa ngajarin, enggak. Saya kepercayaan saya. Masuk pertanyaan gue Bang, gini loh Bang Berkat, izin. Kenapa Anda, siapa yang memberitahu Anda, kenapa tiba-tiba Anda percaya kayak seperti itu gitu? Oh, tidak ada yang memberitahu, yang penting saya percaya. Percaya saja, tidak baca Bible gitu? Baca Bible. Karena kalau saya baca semua, makanya saya percayai, saya alami gitu loh. Waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Bunda Maria Bang? Gimana Bang? Waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa Tuhannya Maria? Oh, tunggu saya reinkarnasi dulu ke sana dulu ya. Coba. Nah, Abang kalau saya kasih jawaban, abang pun nggak percuma, saya ngoceh-ngoceh gitu aja kan gitu. Tapi abang sih percaya doang, nggak logis gitu Bang. Nggak percaya doang, ya memang saya imani gitu loh. Kalau iman itu bisa masuk akal atau tidak Bang? Iman itu Bang? Kalau nggak masuk akal, ngapain pula aku nggak ngimani kan gitu? Karena masuk akal ya makanya saya imani gitu. Kalau bayi itu adalah Tuhan, masuk akal nggak Bang? Ya kenapa nggak masuk akal? Masuk akal ya. Iya Bang. Boleh kutanya Bang? Bang, boleh kutanya Bang? Dekat. Kira-kira hari-hari Tuhanmu itu gimana Bang? Hari-harinya? Hari-hari. Enggak terlalu. Bayinya aja. Oh bayinya ya, oke. Aku tuh mau tanya mendalam ke dia. Alam semesta ini dijaga oleh manusia atau dijaga oleh Tuhan? Semua keimanan itu tetap terkendali oleh Tuhan. Bukan masalah keimanan yang saya tanya. Alam semesta ini itu dijaga oleh Tuhan atau dijaga oleh manusia? Dijaga Tuhan. Oke. Ketika bayi ini bisa ndak dia menjaga alam semesta? Oh, kenapa tidak bisa? Loh, tadi katanya yang menjaga alam semesta Tuhan. Sekarang kok jadi anak bayi?
Mana yang betul? Bang, jangan putar-putar. Abang tadi apa yang mutar? Abang mengatakan antara manusia dan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Anda mengatakan Tuhan. Nah, bayi ini manusia, berarti bukan dia yang jaga alam semesta. Betul? Kembali sih, betul. Ngomong itu betul, entah apa yang kau betulkan. Lah, Anda mengatakan yang menjaga alam semesta ini Tuhan, bukan manusia. Yang bayi ini manusia atau bukan? Tuhan itu Tritunggal sama kami. Saya tidak tanya Tuhan Anda trikwek-kwek, trisutrisno, trikwek-kwek, enggak, bukan itu kutanya. Yang kutanya bayi ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya. Tuhan bayi ini. Iya. Berarti bayi ini yang jaga alam semesta. Iya. Bagaimana seorang bayi bisa menjaga alam semesta sementara dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya? Kamu sendiri yang bilang tidak bisa menjaga dirinya. Jadi bayi ini bisa jaga dirinya? Tahu dia tidak bisa menjaga dirinya. Emang kamu udah lahir di tahun itu? Walaupun saya tidak lahir, walaupun saya tidak lahir, faktanya ketika dia dewasa di Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba. Sama bapaknya dia ngomong. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Bagaimana bayinya? Jangan komputer lagi itu bagaimana bayinya. Sedangkan dia dewasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apalagi pada saat dia bayi. Jangan kau bilang bayi manusia jadi bayi Tuhan. Jangan kau samakan itu, cuma kau memang bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bayi Tuhan. Dia mau bayi apapun kau nggak dia. Bayi Tuhan. Bayi Tuhan maksudnya apa ini bayi Tuhan? Maksudnya Tuhan jadi bayi atau Tuhan punya anak? Iya, reinkarnasi. Kalau Tuhan itu reinkarnasi. Anda tahu reinkarnasi itu apa? Tuhan, ampuni ketawa, nggak ngerti tapi ketawa. Jangan kau panggil Tuhanmu, nanti kiamat dunia ini. Iya, biar aja dihancurkan kalian semua. Bertahu kalian mana kalian percayai. Oh, tidak bisa. Oh, iya, nanti kalian tahu itu waktu di mana ajalnya nanti kan gitu. Oh, bukan begitu, makanya kita dikasih akal. Dikasih akal itu kalau dia masa dewasa dewasa saja Yesus berkata tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana bayinya? Di mana? Kau jangan setengah-setengah ngomongnya. Tidak bisa. Yohanes 5 nomor 30. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana bayinya? Sedangkan dia dewasa, dia apa yang kau kata begitu. Malu sendiri kau nanti cuma semua omongan kau. Saudaraku karunia. Percumanya hidungmu besar, Bang. Kalau oksigen yang masuk sedikit tidak sampai ke otak. Itu kan jelas Yesus sudah dewasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu sendiri dewasa itu loh. Itu Yesus yang berkata. Mana Yesus berkata? Emang kamu udah di Yohanes 5 nomor 30. Salah kau nanti. Ku baca yang sebenarnya, nanti kau salah terjemah, malu sendiri. Ya, coba kamu baca. Coba. Gak usah kau bilang coba baca. Percumanya setiap hari kau makan B2 kalau membaca pun tak bisa. Bacalah dulu. Tapi itu B2 itu. Tapi itu jadi panggang itu. Nah itulah kalian, ini anehnya, bertentangan dengan Yesus. Yang coba baca Yohanes 5 nomor 30. Kepercayaanmu itulah yang kau bahas. Jangan kepercayaan orang lain kau bahas. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kau bicarakan yang nggak kepercayaan sama kamu, nanti stres sendiri kau nanti cuma. Tuhan saya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sedangkan Tuhanmu itu adalah anak manusia, berarti bayi. Bagaimana bayi ini bisa berkuasa?
firman Tuhan itu dia berkata, apapun kehendakku pasti terjadi. Jadi ya, di mana Yesus? Coba di mana Yesus? Di mana bayi ini pernah berkehendak? Coba, yang bayi ini di mana dia pernah berkehendak? Seorang bayi berkehendak. Bagaimana ceritanya? Mau bayi berkehendak itu pun cuma dia itu berkehendaknya kami sudah diselamatkan cuma. Di mana bayi begitu? Ada-ada aja. Beda dengan kepercayaanmu. Diselamatkan gimana bayi menyelamatkan? Ada-ada aja. Bagaimana seorang bayi? Nanti pengertiannya kamu nggak terima. Jadi nanti kau baca aja dulu Yohanes 5 nomor 30. Coba baca. Juma. Kamu sendirilah bacanya. Baru kau. Tadi sudah kubaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau potong-potong. Loh, bagaimana mau dipotong? Memang datanya begitu. Baca istilahnya firman Tuhan itu, Bible itu, jangan sepongkol-sepongkol kau dibilang orang Batak sana di Medan sana. Itu bukan firman Tuhan pun. Coba. Kalau membaca firman Tuhan kau dari awal sampai akhir baru kau mengerti. Apa pula firman Tuhan? Coba kau baca sendirilah, saudara. Baca Yohanes 5 nomor 30 nomor 30. Coba. Nggak usah kau bahas-bahas yang nggak kepercayaanmu. Gila sendiri kau nanti. Kok jadi saya pula yang gila? Kau yang sudah gila nyembah bayi. Ya kau udah jadi gila sendiri. Kau bahas-bahas nggak kepercayaanmu. Loh, karena kepercayaan Anda ini diajarkan juga kepada semua orang, kepada umat Islam supaya dimurtadkan. Disuruh nyembah bayi. Saudaraku, kau imani imanmu, ku imankan imanku, gitu loh. Nah, justru karena imanku ini yang ku imani. Ya, kalau memang keimanmu ngapain kau baca Yohanes, Lakus gimana semua? Ya karena Al-Quran saya menjelaskan itu kan. Ya Al-Quranmu, kalau Al-Quran mana ada Lukas, Matius, mana ada di Al-Quranmu Lukas, Matius? Tidak bisa, bukan begitu. Tidak bisa, berarti Al-Quran saya mengatakan, Bung, ada orang yang membaca kitab tapi bukan kitab, mengatakan itu dari Allah tapi bukan dari Allah. Nah, itulah yang dimaksud Al-Quran. Janganlah nangis mentang-mentang Tuhanmu bayi, nangis